Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Ceko Mantunes. Halo teman-teman, apa kabar nih? Saya harap teman-teman para pejuang P3K sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Halo teman-teman, kali ini Ceko Mantunes akan membahas tentang pedagogik nih teman-teman. Karena pedagogik itu selain momok juga menakutkan ya teman-teman. Nah, kali ini Ceko Matunes akan membahas beberapa RPP ya, silabus, kompetensi dasar, kompetensi inti, ada program semester, ada prota, program tahunan, media pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah belajar di SIM PKB, tidak asing lagi dengan sub-sub tema sebagai berikut ya teman. Ada teori belajar, ada karakteristik peserta didik, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, ada desain pembelajaran, ada dasar komunikasi, ada penilaian, ada pengembangan potensi peserta didik. Ini sama dengan modulnya PPG juga teman-teman. Modul PPG sama kayak gitu. Dari 1 sampai 7 itu modulnya sama. Nah, alhamdulillahnya saya sudah PPG di 2018. Tahun 2018 ada program dari Kemendikbud yang namanya PPG Prajabatan. Nah, saya alhamdulillah termasuk salah satu di program itu. Nah, di PPG kita juga belajar tentang pedagogik yang meliputi satu program remedial, yang kedua RPP, yang ketiga silabus, yang keempat itu metode pembelajaran, yang lima ada kompetensi dasar dan kompetensi inti, yang keenam ada prota dan promes, program tahunan dan program semester. Yang ketujuh ada media pembelajaran. Yang kedelapan ada kegiatan pembelajaran. Yang sembilan sumber belajar. Nah, di soal-soal PPG itu kayak soal-soal SKB CPNS atau seleksi kompetensi bidang di CPNS 2020 kemarin teman-teman. Cakupannya sangat luas karena pedagogi itu tidak hanya meliputi modul dari 1 sampai 7, enggak hanya itu teman-teman soal-soalnya. Soal-soalnya hot sekali teman-teman. Yaitu meliputi dari program remedial sampai sumber belajar. Karena saya sudah mengalami itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belajarnya hanya sampai modul 1 sampai 7, sekarang ditingkatkan lagi, dibuka lagi RPP itu kayak gimana, silabus itu kayak gimana, metode pembelajaran kayak gimana, terus kompetensi dasar, kompetensi inti kayak gimana. Dibuka lagi RPP-nya ya teman-teman. Cari literatur yang berkaitan dengan RPP, silabus dan sebagainya teman-teman. Tanpa basa-basi, mari kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan program remedial, RPP dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ceko Matunes, saya harap teman-teman subscribe, dan jika video ini menarik, video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, kita bahas soal-soalnya satu demi satu ya teman-teman. Soal nomor 1. Berikut data komponen dalam pembelajaran. Yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima teori pembelajaran, yang keenam indikator pencapaian kompetensi. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat adalah, nah teman-teman kan sudah menjadi guru ya, guru di masing-masing sekolah. Pasti sudah pernah melaksanakan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuat RPP, di sini RPP yang tepat yang mana nih? A, B, C, D atau E? Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas, yang pertama itu ada identitas sekolah,
yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, ada mata pembelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, ada kelas dan semester, teman-teman. Yang keempat, ada materi pokok. Yang kelima, ada alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pembelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang nomor 6, ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nomor 8, itu ada materi pembelajaran. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang nomor 9, itu ada metode pembelajaran. Digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang nomor 10, ada media pembelajaran berupa alat bentuk proses pembelajaran untuk mencapai materi yang akan disampaikan. Yang nomor 11, ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Nomor 12, ada langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Nomor terakhir nih, 13, yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Dari serangkaian RPP, menurut teman-teman, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang tepat adalah yang mana nih? Apakah yang A, B, C, D, dan E? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya, karena komponen RPP itu terdiri dari 13 komponen. Identitas sekolah, identitas mata pembelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Sampai nomor 13 adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, di situ kan ada 1 identitas, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga yaitu materi pembelajaran, yang keempat ada metode pembelajaran, yang 6 ada indikator pencapaian kompetensi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, E. Metode pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih, teman-teman? Oke, teman-teman, kita bahas ya, teman-teman. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukannya untuk program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial, digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik, agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami
dari kompetensi dasar atau KD yang dianggap sulit dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas, dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik berbeda tingkatannya. Ada tingkat tertinggi, sedang, dan rendah. Dengan tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Jadi, jawaban yang tepat bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka berlaku untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pelaksanaan remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dalam kesulitan belajar peserta didik. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah kesulitan belajar peserta didik ya teman-teman. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Berikut yang bukan termasuk faktor luar dari penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik yaitu A. Sulit konsentrasi, B. Materi pelajaran, C. Metode mengajar, D. Sistem penilaian, E. Lingkungan. Nah, menurut teman-teman, dari soal ini jawaban yang tepat adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Faktor penyebab ketidaktuntasan belajar ada bermacam-macam sebabnya. Dapat berasal dari faktor dari dalam peserta didik, yaitu fisik dan psikis, antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, dan atau faktor luar peserta didik antara lain yaitu seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Jadi, berikut yang bukan termasuk faktor dari luar penyebab ketidaktuntasan peserta didik adalah yang A, teman-teman, sulit konsentrasi. Karena faktor luar peserta didik antara lain yaitu satu seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Bukan sulit konsentrasi ya teman-teman. Karena sulit konsentrasi itu faktor dari dalam ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik tidak tuntas pada faktor dalam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan peserta didiknya itu sendiri, fisik dan psikis antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, dan kurang percaya diri. Itu faktor dari dalam. Kalau faktor dari luar itu lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, atau sistem penilaian. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal atau KKM. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas-tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Yang D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan,
Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode atau media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Pada kasus tersebut, terdapat 10 anak yang tidak tuntas nih teman-teman. Nah, program remedial yang tepat adalah yang mana teman-teman? Yang B teman-teman. Kenapa yang B? Kenapa kok nggak yang A? Karena yang A itu kan memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media belajar. Kurang tepat karena jika berkelompok bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta tidak mengalami kesulitan belajar. Yang B tepat karena dilakukan bisa menghemat waktu dan mengefisiensi sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seseorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebaya, kelompok tertentu yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Gitu teman-teman. Nah yang C nih, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Kurang tepat, karena terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam, yaitu sulit konsentrasi dan tidak mudah memahami teman-teman. Karena sulit berkonsentrasi dan tidak mudah memahami. Jadi yang C ini agak kurang tepat ya teman-teman. Yang D, memberikan pembelajaran ulang di kelas, ini tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. Biasanya kan guru itu ada kesepakatan di awal ya di RPP bahwa bab ini hanya beberapa pertemuan gitu ya teman-teman. Kalau memilih yang D ini kurang tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran. Jadi agak kurang gitu ya teman-teman. Target dari guru biasanya tidak terlampaui atau tidak tercapai. Yang E, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Wah ini sangat-sangat tidak tepat. Karena terlalu banyak memakan waktu gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk program remedial yang tepat untuk 10 orang ini yaitu yang B teman-teman, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Gitu teman-teman. Dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik dalam mengukur perkembangan belajar atau hasil belajar siswa. Selanjutnya ada proses reformasi atau penyempurnaan dalam penilaian, yaitu penilaian berorientasi HOTS, High Order Thinking. High Order Thinking Skill atau HOTS harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan perkembangan peserta didik yang mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan abad 21, yaitu dengan terbentuknya pribadi yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Semua hal positif yang diharapkan ada pada peserta didik dapat diwujudkan dengan treatment yang tepat dalam pembelajaran yang dilakukan yang terdapat di dalamnya tentang bagaimana penilaian yang dilakukan. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat mengenai penilaian autentik adalah A.
Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. B. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik, meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Yang D. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. E. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap antara lain observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, dan wawancara. Nah, untuk soal hot yang ini, menurut teman-teman, jawaban yang tepat yang tidak tepat mengenai penilaian autentik adalah yang mana nih teman-teman? Sebelum itu, kita harus tahu nih penilaian autentik itu apa gitu ya teman-teman. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melaksanakan atau melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan dalam menilai kemampuan atau prestasi mereka sendiri. Berarti, pada penilaian autentik lebih ditekankan pada proses belajar yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan sesungguhnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tidak tepat mengenai penilaian autentik adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Di sini salah ya teman-teman, karena makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan dalam menilai kemampuan atau prestasi mereka sendiri. Berarti penilaian autentik lebih ditekankan pada proses belajar yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan sesungguhnya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau di sini kan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menilai sikap. Hanya sikap saja yang dinilai. Terus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Harusnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, macam-macam autentik ya. Macam-macam penilaian autentik. Yang pertama, yaitu kebijakan dari kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pertama pengetahuan, keterampilan, teknik, dan instrumen yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik dan instrumen yang digunakan penilaian kompetensi sikap. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian antar peserta didik atau antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik
untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik atau antar teman. Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kelima, yaitu wawancara merupakan komunikasi antar dua orang, melibatkan pendidik yang ingin memperoleh informasi dari peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Untuk teknik yang lainnya, yang nomor 2, yaitu teknik dan informasi penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang diberikan rubrik. Pertama, yang A, yaitu tes praktek adalah penilaian menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang B, project adalah tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang C, penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio dapat dilakukan bersama-sama oleh guru dan peserta didik melalui suatu diskusi untuk membahas hasil kerja peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir, itu teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. Untuk instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang ketiga, B, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. C, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang diberikan. Itu berkaitan dengan teknik dan instrumen penilaian ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Soal-soal high order thinking skill merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah nyata. Permasalahan nyata dalam kehidupan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek pengetahuan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali A. Relaxing, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experience, ditekankan kepada penggalian eksplorasi, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau kreasi. Yang C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang D. Communication, menentukan kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang E. Transferring, menentukan kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu itu apa relaxing, experience, sampai transferring. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama,
ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACS. REACP ya, REACS. Yang pertama itu relaxing. Asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experience ditekankan kepada penggalian eksplorasi, penemuan discovery, dan penciptaan atau kreasi. Yang ketiga, ada uplink, menuntut kemampuan statistik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, ada communication, menuntut kemampuan statistik, mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima ada transferring, menuntut kemampuan statistik mentransfer konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks yang baru. Nah, jadi jawaban yang tidak tepat yang E adalah transferring, yaitu menuntut kemampuan statistik memahami konsep-konsep pengetahuan. Padahal transferring itu menuntut kemampuan statistik mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks yang baru. Bukan memahami konsep-konsep pengetahuan, tapi mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan di dalam kelas ke dalam situasi atau konteks yang baru. Begitu ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya.